Jadi Pak. Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani gak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa, aktivis diperiksa. Itu loh, berani gak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital Bareskrim Polri masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian Polri masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. E-Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan. Sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VR Telview, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000,
Dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima Adia Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM 50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya? Kepolisian sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM 50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM 50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian. Kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang di gate sekian itu dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Polisi paling. Kasus Vina Cirebon. 6. Ya. Video CCTV alasannya tidak bisa dibuka. Tidak ada ahli. Padahal cuma mencolokkan flash disk ke DVR itu jadi itu barang. Tapi apa dibilang? Enggak ada ahli. Konyol. Ekstraksi SMS. Pukul 22.14.10 WIB. Di mana almarhum Vina masih chat SMS. Dengan temannya bernama Widi. 22.14.10. Dan itu dari digital forensik Polda Jabar. Di mana event yang dituduhkan pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan bergilir pukul 21.15 sampai 22.30. Tetapi si korban masih meng-SMS. Masuk akal enggak? Bukti ekstrasi SMS itu nggak dipakai di rekonstruksi, reka adegan, sengaja itu polisi. Oleh karena itu, garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan. Yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat,
udara maupun laut. Itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah. Udah, sekarang giliran Anda, Pitra. Baik, terima kasih Bang Karni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira kita diskusinya yang beradab dan beretika agar tidak menyinggung pribadi orang. Bang Karni, saya ingin sampaikan reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat, akan tetapi tuntutan politik. Dalam prakteknya kita lihat isu dan wacana reformasi Polri ini triggernya daripada peristiwa 25 Agustus 2025 yang lalu. Kita lihat dalam aksi demonstrasi besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, ada 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah. Dan mayoritas tuntutan rakyat kepada pemerintah itu adalah ke DPR. Salah satunya menolak rencana kenaikan gaji DPR. Terus menolak tunjangan DPR. Meminta transparansi gaji anggota DPR dan bubarkan DPR. Tidak ada tuntutan rakyat di dalam 9 tuntutan itu reformasi Polri. Lantas ini berbalik. Ketika terjadi peristiwa tanggal 28 Agustus, adanya kekeliruan satu anggota saja yang dilempar itu institusi secara keseluruhan yang disalahkan. Padahal petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam mengamankan aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, tujuannya hanya satu, Bang Karni. Menjalankan fungsi Kamtibmas. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 4. Menjaga keamanan, ketertiban, melindungi, mengayomi masyarakat. Jadi petugas kita di lapangan ya bukan hanya mengamankan demonstrasi. Akan tetapi selain mengamankan demonstrasi, petugas kepolisian juga di lapangan mengamankan objek vital nasional, gedung DPR RI, beserta dengan isi-isinya anggota DPR RI di sana. Seharusnya kita berterima kasih kepada Polri karena apa? Karena trigger pada tanggal 28 Agustus 2025 tersebut tidak terjadi pendudukan di gedung parlemen sehingga tidak menimbulkan parlemen jalanan. Ini kan tuntutannya kepada DPR. Lantas kenapa sekarang polisi yang disalahkan dengan satu kekeliruan anggota? Dan anggota yang keliru tersebut dalam melaksanakan tugasnya telah dihukum, diberikan sanksi tegas. Berbicara reformasi, Bang Karni. Reformasi tersebut sudah dicanangkan sejak tahun 99 dan momentumnya telah terjadi melalui TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Kultur dan budaya kepolisian yang militeristik dahulunya berubah menjadi polisi sipil. Jadi kita harus mempertahankan ini. Seperti yang dibilang oleh tadi pengamat mana tadi, bahwasannya Polri harus dibubarkan. Saya tidak sependapat dengan bahasa-bahasa yang tidak optimis seperti itu. Ini sangat aneh dan janggal sekali. Kenapa? Karena dari 9 tuntutan rakyat kepada pemerintah tidak ada di situ menyangkut kepolisian. Lantas karena tragedi adanya almarhum Apan itu berubah wacananya kepada Polri. Ini kan aneh sekali gitu loh. Makanya saya lihat kalau memang peristiwanya ini dibolak-balik kepada Polri, berarti kita sedang menjalankan sistem dalam sebuah grand design untuk pemerintahan yang langgeng. Kalau tidak ada polisi, bisa terjadi aksi makar, Bang Karni, pada peristiwa 28 Agustus. Bisa guling itu pemerintahan. Kalau sudah diduduki DPR, selesai, game over udah. Pemerintahan Prabowo Gibran. Karena tuntutan rakyat, Bang Karni, nomor satunya adalah turunkan Prabowo Gibran. Poin nomor satunya. Itulah
jiwa korsa yang dimiliki oleh kepolisian menjaga itu agar tidak terjadinya makar, agar tidak terjadinya parlemen jalanan, agar tidak terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara. Makanya saya secara pribadi berterima kasih kepada Kapolri, Bapak Listio Sigit, walaupun banyak yang mencerca kepolisian, gagal-gagal, saya menganggap mereka berhasil dalam upaya arah tindakan-tindakan makar dalam menggulingkan pemerintahan yang sah. Bang Karni, saya kira Polri senantiasa dan memegang teguh catur prasetyanya dan triberatanya dalam memberikan perlindungan yang aman damai terhadap rakyat kita maupun pemerintahan kita. Memang benar, Polri adalah alat negara sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 4. Tapi kita tidak melihat dari sisi kebaikan Polri ketika ada kekeliruan salah satu anggotanya. Anda ulang-ulang dari tadi, Ya, hanya gara-gara satu anggota. sisi Apa? kebaikannya contohnya. Enggak, tunggu dulu. Ya. Apa Anda tidak mendengar selama ini Ya, keluhan berbagai masyarakat? Dari kasus Sambo sampai kasus Yudol. Apa ada narkoba, segala macam. Anda nggak mendengar? Ya nggak apa-apa kalau Anda nggak dengar. enggak, oke, bisa saya jawab Bang Karni. Bukan, saya menjawabnya begini saja. Dalam sistem peradilan pidana kita, kita semua berlandaskan kepada hukum. Mulai dari kasus Sambo, kasus Judol dan lain-lainnya. Saya kira semua diproses hukum. Tidak ada yang kebal hukum karena kita adalah negara hukum. Lain halnya kalau memang seperti kasus Sambo yang dipertanyakan masyarakat itu tidak diberikan kepastian hukum apakah Sambo bersalah atau tidak. Pengadilan telah memberikan keputusan itu dia bersalah. Artinya apa? Tidak ada yang kebal hukum negara ini sekalipun petinggi Polri ya berbintang, berpangkat dan lain-lainnya apabila salah ya tetap salah. Jadi kalau dibilang reformasi saya lebih setuju pembenahan dan perbaikan di institusi kepolisian Bang Karni. Jadi saya berharap dengan adanya tim transformasi reformasi Polri bentukan dari Pak Kapolri ini bisa membenahi baik itu kultur ya dari sistem SDM, perilaku dan lain-lainnya di internal kepolisian dan bersinergi dengan tim transformasi tim reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya juga ingin menanggapi Bang Karni karena saya juga pengacara daripada Ibtu Rudiana di sini terkait dengan yang kata Rismon tadi alat bukti dalam kasus Pina Cirebon. Saya kira terkait dengan kasus Pina Cirebon Bang Karni sudah selesai perkaranya dan terpidana juga sudah melakukan PK baik pra peradilan. Semuanya ditolak. Jadi kalau mengenai dengan CCTV katanya kenapa nggak dibuka, CCTV itu memiliki kapasitas penyimpanan Bang Karni. Paling lama 1 bulan. Jadi makanya ditanya tidak ada filenya lagi karena otomatis hapus dan berganti dengan file-file yang baru. Jadi jangan juga Rismon menuduh kepolisian melakukan rekayasa. Saya kurang setuju sekali karena kalau menyebut kepolisian berarti kita melempar seluruh anggota kepolisian dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada oknum ya silakan berbicara oknumnya saja. Dari 579.000 personel kepolisian saya tidak melihat 50%-nya melakukan pelanggaran. Terima kasih Bang Karni. Baik, pemirsa kita rehat dulu sejenak. Pemirsa, kita sampai ke ujung acara. Saya mau undang yang pertama Edu Lemanto, pengamat politik, untuk menanggapi diskusi malam ini. Terima kasih Bang Karni, para narasumber. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan analisis saya, karena kita di sini ada mantan polisi Pak Komjen Ito, kayaknya saya akan memulai analisis saya itu dari pertanyaan yang paling sederhana, misalnya ke Pak Ito.
Mengapa polisi mengambil warna seragam coklat? Apa itu coklat, Bang? Ya, silakan, Bang. Pemilihan warna, Bang, itu saya juga nggak tahu ya. Karena itu kan memang sejarah ya. Ya. Pada saat masa lalu dan sudah berganti beberapa kali ya. Oke. Sampai terakhir adalah yang sekarang. Oke. Nah, itu tentunya Oke. pertimbangan. Berhenti di situ, Pak. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan saya. Itu warna tanah. Yes. Oke, Jadi- enggak, Prof bukan mantan polisi. Jadi saya tanya Pak itu aja tadi. Jadi saya lanjutkan Saya penjelasan saya menulis dulu. buku-buku Ya, I tentang know. polisi. Ya betul, saya tahu. Saya menulis Gini, buku-buku gini. tentang polisi. Ya gini Pak. Prof gini. Saya tadi sengaja bertanya kepada mantan polisi. Kalau profesor bukan mantan polisi. Karena itu saya tahu profesor tahu soal itu. Karena itu Tapi saya tadi saya nulis buku-buku Ya, yang betul. dibaca oleh Pak Ito. Exactly. Justru karena itu Prof menulis buku untuk polisi dan polisi tidak membacanya, sayang sekali itu. Itu ya. Saya lanjutkan dulu. Polisi nggak baca apalagi Anda Ya, gitu kan. justru karena saya baca, saya tanya soal ini karena saya ngerti. Tanyanya ke sini. Loh, saya nggak tanya ke Prof karena Prof itu bukan mantan polisi. Saya tanya ke mantan polisi itu. Jadi gini. Ini soal cara berpikir dan implikasi dari semua ini terhadap kelakuan umat manusia. Ini bukan berkaitan dengan polisi aja, tentara pun sama kalau saya tanya itu. Apa itu patriot? Sama juga. Bukan, Enggak. tidak. Kita ngomong off the topic ini. Kenapa? Enggak, Misalnya enggak. ngomong, Bukan, saya lanjutin dulu. IT. Anda tahu teorema Saya- Fermat nggak? Saya lanjutin dulu, Kalau Prof. nggak ngerti teorema Fermat, jangan Loh, ngomong IT. Kita hari ini, Misalnya. gini loh Prof Nggak ada Kiki. hubungannya. Prof Kiki gini, hari ini kita membahas reformasi Polri. Karena itu saya mesti bertanya kepada orang-orang yang ada dalam institusi Polri, termasuk yang purnawirawan. Sederhana pertanyaan saya itu, apa itu coklat kan gitu. Dan bagus Prof menulis buku tentang itu, dan coklat itu warna tanah, membumi, artinya kesahajaan, kesederhanaan Nanti dan saya segala macam. kasih bukunya dulu Ya, deh. baru Anda justru tahu. itu saya tanya. Dan sayang sekali tadi Pak Ito, ini Pak Ito bukan sebagai personal tapi sebagai teks sosial aja itu. Saya anggap bahwa ada problem pendidikan juga dalam kepolisian. Itu poin saya itu. Saya lanjutin dulu Pak. Izin, Bapak tahu berapa kali perubahan warna di kepolisian, Pak? Saya nanya yang coklatnya aja itu. Gitu loh Pak. Jadi itulah mengapa saya tanya itu coklat itu apa gitu. Saya lanjutin dulu penjelasan saya ya. Saya lanjutin dulu penjelasan saya. Di Jepang, pasca penembakan Shinzo Abe, kepala kepolisian Jepang akhirnya mengundurkan diri. Lalu dia mengatakan kepada publik, dia meminta maaf bahwa saya dengan sepenuh hati meminta maaf kepada publik karena polisi yang saya bawahi ini tidak mampu menjaga keamanan. Apalagi mantan orang nomor 1 Jepang, Shinzo Abe. Dan dia mati, Kapolrinya mundur. Di awal Bang Karni termasuk Rismon dan itu pengetahuan publik sebetulnya mulai bicara tentang KM50, Kanjuruhan, polisi bunuh polisi, polisi main narkoba, Teddy Minahasa dan segala macam, terlibat judi online dan segala macam. Sudah ada satu perbedaan mendasar ya. Jepang itu kelemahannya adalah elit-elitnya itu tidak mampu melawan apa yang disebut hakim tertinggi dalam kehidupan. Apa itu? Suara hati. Itu yang kita nggak punya. Di Indonesia hebatnya adalah kita punya elit-elit yang mampu menerabas hakim tertinggi itu. Di situ letak soal kita hari ini. Karena kalau ditanya sekarang itu, reformasi Polri dan Polri sendiri membuat tim reformasi. Apakah Kapolri melawan presiden? Saya menganggapnya tidak demikian. Kalau presiden membuat tim reformasi Polri, seharusnya Kapolri membuat tim otokritik Polri itu. Itu publik pasti mengharapkan itu. Jadi tidak perlu ada pendobelan itu. Saya membayangkan Listio Sigit misalnya sekarang. Dia membuat satu tim namanya tim otokritik atau tim apologia kalau bisa itu. Tim permintaan maaf kepada publik dengan sederetan kasus-kasus yang menimpa lembaga ini. Itu publik pasti angkat jempol. Ini baru Polri yang benar. Jadi
separasi atau perpisahan misalnya antara Polri dengan TNI ya, saya jelaskan ini. Ini soal grand design pikiran aja sebetulnya. Polisi itu, Prof Kiki tadi bilang bahwa coklat itu warna tanah karena dia adalah civil guardian. Artinya dia itu pelindung masyarakat, pengayom. Tentara itu atap republik, karena itu dia disebut state guardian. Itu dia adalah pelindung negara, karena itu oleh Machiavelli bahkan Sun Tzu bilang tentara itu adalah atap republik. Dia dari atas, polisi dari bawah itu, dari tanah. Di mana masyarakat di situ? Ada di tengah dia itu. Syarat tanah itu dia tidak boleh pecah. Syarat tanah itu tidak boleh berpolitik. Syarat tanah itu tidak boleh berbisnis. Karena itu semua sifatnya partisan. Karena itu kalau ditanya mengapa polisi harus benar-benar netral. Karena sifatnya itu sifat tanah itu. Itu hakikat polisi itu adalah tanah itu. Tidak boleh pecah dia itu. Tidak boleh menghasilkan gempa itu. Gempa politik, gempa ekonomi dan segala macam itu. Apa yang terjadi di bangsa-bangsa ini bukan hanya Indonesia aja. Di bangsa-bangsa post-otoritarian itu misalnya. Polisi, aparat bukan hanya polisi ya, tapi juga tentara. Dia lebih condong menjadi bodyguard penguasa itu. Bodyguard pebisnis, bodyguard politisi dan segala macam. Sebetulnya kita bisa buka sebetulnya dalam kasus kita di Indonesia. Sebetulnya ini pengetahuan publik ya, ini bukan hal yang ditutup-tutupi lagi itu. Bahwa kenaikan pangkat misalnya dalam kepolisian, itu juga titipan dari Senayan sana kan. Dan itu kita tidak bisa hindari itu. Ada hubungan mutualisme simbiosis atau apa namanya itu ya. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya inginkan publik supaya Rismond tadi mulai dengan cukup keras menurut saya Rismond menyampaikan ini. Saya rasa ada sebagian itu mewakili apa yang dipikir oleh publik. Tapi Prof dan juga Bang Ito, Bang Patria segala macam. Kita menginginkan hal yang sama kan supaya polisi itu benar-benar dirombak total itu. Sekarang misalnya oke. Lalu Kapolri melawan presiden enggak? Enggak. Apakah reformasi Polri ini sekedar ganti Kapolri? Saya rasa ganti Kapolri itu bukan urusan besar. Karena itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Ya begitu dia pulang dari luar negeri nanti ya Listio Sigit diganti aja kan. Enggak apa-apa. Bukan urusan dia secara personal. Enggak. Ini soal menyelamatkan lembaga yang menjadi ujung tombak penegakan hukum. Di situ soal kita itu. Soal pendidikan misalnya. Saya adalah tim sel di BNN untuk menseleksi calon-calon bintang 1 dan calon-calon bintang 2 atau JPT pertama dan JPT Madya di sana itu. Saya menguji paper-paper saudara-saudara dari kepolisian kita di sana. Saya menganggap bahwa memang perlu kita mesti upgrade kapasitas kita itu. Ini tidak berlaku hanya polisi saja tapi juga tentara itu upgrade. Kan itu reformasi Polri juga mesti reformasi sistem pendidikan dalam kepolisian itu. Itu soal kita. Nah hari ini kita bicara dan publik mulai mendesak gitu kan. Kita harus reformasi total ini kepolisian. Dan saya rasa Pak Ito, Prof Kiki, Patria, Rismond, kita semua, Bang Karni dan audiens di sini menganggap bahwa itu sebuah keharusan itu. Ada imperasi etis di sana itu, perintah etis. Perintah etis itu kurang lebih begini. Pasca 98 kita tidak mengalami perubahan yang signifikan. Apa sih demokrasi itu apa akhirnya kan? Demokrasi itu dia hanya dimungkinkan jika ujung tombak penegak hukum itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Polisi itu termasuk hakim itu adalah hukum yang berbicara. Itu. Mestinya begitu kan? Sementara hukum itu adalah polisi jaksa yang membisu. Nah karena dia adalah hukum yang berbicara, tindakan dia itu benar-benar harus mewakili keadilan itu. Mesti dia benar-benar menunjukkan satu keadilan itu. Nah, sebelum saya tutupi ini, saya teringat akan ucapan Pak Listio Sigit, itu tahun 2021, itu bisa dicek. Pak Listio kurang lebih begini. Saya akan menjadi Kapolri. Karena itu saya percaya pada satu pepatah. Pepatah itu kurang lebih bilang begini. Ikan busuk dimulai dari kepala. Dan Pak Listio sedari awal sudah menyadari hal itu. Dan reformasi Polri
yang diinisiasi oleh Kapolri itu not bad, tapi sudah agak terlambat sebetulnya karena di penghujung masa kepemimpinan beliau itu. Karena itu saya inginkan saya berharap Pak Listio dengar ini gitu. Supaya sebelum digeser atau dilengserkan, jauh lebih keren ketika Pak Listio bilang saya menyatakan undur diri dari Kapolri itu. Bukan urusan personal dengan Pak Listio, enggak ada urusan personal. Tapi tanggung jawab beliau sebagai orang nomor 1 di lembaga yang adalah ujung tombak penegakan hukum. Jadi saya menutupnya dengan pepatah yang akhirnya diyakini sekali oleh Kapolri bahwa ikan itu busuk dimulai dari kepala. Terima kasih Bang. Baik, terakhir saya kasih kesempatan